Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Siti Kulsum. Saya CGP 6 yang bertugas di SD Mekarjaya 2, Kecamatan Rawamansa, Kabupaten Karawang. Kali ini saya akan berbagi tips lulus tes simulasi mengajar. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus pada tes tahap 1 CGP. Yang harus diperhatikan yaitu konfirmasi jadwal simulasi mengajar. Nah, jadwalnya ini dapat dicek pada aplikasi SIM PKB dan Google Meet-nya ya Bapak Ibu. Nah, ikutilah seleksi simulasi mengajar sesuai jadwal yang diberikan. Jadi jangan sampai terlewat ya jam dan waktunya. Jadi kalau bisa di alarm kalau misalnya di HP atau dilingkari pada kalender yang ada di rumah Bapak Ibu. Diperhatikannya yaitu selain jadwal juga jaringan internet harus stabil ya. Nah, siap sedia 15 menit sebelum simulasi mengajar dimulai. Itu minimal banget ya, kalau bisa Bapak Ibu 1 jam atau setengah jam ya harus sudah ada di layar. Jadi siap-siap untuk menunggu waktu simulasi mengajar dimulai. Selanjutnya yaitu audio yang berfungsi dengan baik bila perlu menggunakan speaker. Bila perlu tapi mudah-mudahan audionya bagus ya. Pastikan laptopnya yang audionya terdengar dengan jelas. Nah, selanjutnya kamera yang digunakan baik di PC atau Android yang bisa membuat kualitas video nyaman dilihat oleh asesor. Nah, tapi diutamakan menggunakan laptop ya, supaya layarnya lebih cepat atau lebih besar ya kalau di laptop, jadi lebih jelas. Nah, ini yang tidak kalah penting yaitu di awal proses seleksi asesor akan melakukan konfirmasi nama dan instansi tempat guru mengajar. Jadi siapkan ya dari sekarang Bapak Ibu KTP-nya. Nanti akan ditanyakan, Ibu silakan memperkenalkan diri Ibu dengan nama sekolah tempat Ibu mengajar dan juga lama mengajarnya. Nah, itu dengan ditunjukkan identitas Bapak Ibu yang berupa KTP. Nah, ketika simulasi mengajar, siapkan media sederhana yang ditempel di papan tulis. Ini anjuran ya, supaya mendukung dari SPP yang Bapak Ibu buat. Mengajarlah seakan-akan siswa ada di hadapan Anda dan maksimalkan peran siswa dalam pembelajaran. Jadi di sini pembelajarannya dilaksanakan secara luring ya. Jadi secara tatap muka, seakan-akan di kelas itu ada siswa yang diajar oleh Bapak Ibu. Nah, siswa itu maksimalkan perannya. Misal, silakan Tommy ke depan. Nah, kemudian tepuk tangan anak-anak gitu. Jadi seakan-akan ada mereka di hadapan Bapak Ibu. Inilah agar waktu mengajar tidak lebih dari waktu yang ditetapkan yaitu 10 menit. Nah, Bapak Ibu mulai dari sekarang silakan melatih diri apakah simulasi mengajarnya akan tepat 10 menit atau kurang atau lebih ya. Jadi usahakan pas waktunya 10 menit. Jadi harus optimal ya waktu 10 menit tersebut. Sedangkan yang harus disiapkan selanjutnya yaitu ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan yang baik dan tersedia akses listrik dan internet. Jadi pencahayaannya juga bagus ya. Carilah kelas atau ruangan, kalau di rumah ruangan yang cahayanya bagus, juga kondusif, tidak berisik, tidak ramai ya, sehingga asesor akan mendengar dengan jelas, melihat dengan jelas apa yang akan kita lakukan ketika simulasi mengajar. Sekian alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Contohnya itu rencana pembelajaran, itu disiapkan ya, papan tulis kecil itu kalau di rumah. Kemudian kertas putih besar itu sebagai
papan, spidol, dan lain-lain. Nah, alat peraga ini sangat penting ya. Jadi kalau bisa supaya memadai, jadi alat peraganya itu berupa alat peraga yang 3 dimensi, 2 dimensi ya. Itu sangat mendukung, nilainya cukup besar ya, insya Allah. Mudah-mudahan sangat membuat nilai Bapak Ibu tinggi di sini. Jadi gunakanlah alat peraga yang relevan. Laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh atau seluruh badan dalam pelaksanaan simulasi dan menangkap suara dengan baik. Nah, jadi di sini Bapak Ibu berlatih dengan meletakkan laptop atau komputernya dulu dan berdiri. Berdirinya itu harus 3/4 badan ya, 3/4 badan atau juga penuh, lebih baik penuh supaya terlihat jelas oleh asesor. Jadi silakan lakukan latihan panggilan melalui Google Meet dengan orang lain atau dengan rekan sejawat untuk memeriksa kualitas suara dalam panggilan video sebelum melaksanakan seleksi. Nah, waktu itu saya juga pernah melakukan latihannya. Teman saya ada di kantor ya, saya ada di kelas, ruang kelas. Nah, saya bertanya sama teman saya, Bu, posisi saya di sini nih, sudah pas apa belum? Kemudian kata beliau, oh, kurang ke tengah. Nah, saya mengikutinya dan ketika sudah pas, berarti saya melaksanakan simulasi mengajarnya di sekitar itu ya. Nah, kemudian suaranya juga Bu, bagaimana nih suaranya? Terdengar jelas tidak? Oh iya, terdengar katanya. Kalau sudah begitu, jadi kita enak ya. Kalau sudah latihan, jadi diri kita sudah siap. Ajar yang tersedia sesuai mata pelajaran dan jenjang. Matangkan skenario pembelajaran, metode atau model pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu silakan membuat RPP-nya yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang diampu ya. Dan usahakan itu RPP yang sangat dikuasai oleh Bapak Ibu. Jadi harus matang skenario pembelajarannya. Dan tidak terlepas dari metode dan model pembelajaran apa yang Bapak Ibu gunakan. Durasi 10 menit ya, dan unggah melalui portal Guru Berbagi sesuai jadwal yang ditentukan sebelum pelaksanaan sesi simulasi mengajar. Kemudian RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019. RPP yang diunggah berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan berfokus pada tahap pembuka, inti pembelajaran, dan penutup. Nah, itu yang penting ya Bapak Ibu. Jadi penilaian pembelajaran wajib disiapkan oleh peserta seleksi walau tidak dilakukan dalam simulasi mengajar. Jadi Bapak Ibu siapkan alat asesmennya, itu nanti akan ditanyakan pada waktu wawancaranya ya. Sila dengan tenang. Nah, ini yang sangat penting. Bapak Ibu harus tenang ya, tidak boleh gugup. Jadi santai saja, yang penting menguasai RPP yang Bapak Ibu buat sendiri. Jadi tampil apa adanya dan persiapkan dengan matang dari sekarang. Akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama maksimal 6 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh asesor. Pertanyaan yang biasa muncul yaitu apa kekurangan dan kelebihan dari kegiatan simulasi yang telah Bapak Ibu praktikkan. Ini silakan Bapak Ibu sebutkan sedikit kekurangan atau kelebihannya. Kemudian apa rencana tindak lanjut pembelajaran yang lebih baik? Itu contoh ya, contoh pertanyaan yang sering muncul. Jadi
Ini dijawab sesuai pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu saja. Ya, silakan sekarang berlatih menjawab kekurangan, kelebihan dan juga rencana tindak lanjut pembelajaran yang lebih baik. Nah, simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi atau asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Misalnya, Bapak Ibu mengajar ketika waktunya sudah habis 10 menit lebih. Kalau lebih sedikit mungkin gak apa-apa. Tapi kalau lebih banyak misalnya sampai 15 menit atau setengah jam, itu akan di stop ya oleh asesor sebagai tanda bahwa simulasi mengajar harus dihentikan. Nah, itulah pentingnya dari berlatih dari sekarang ya. Berlatih pas atau tidak, jadi menggunakan timer ya dari sekarang. Dalam pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, silakan laporan kepada tim pemantau. Nanti ada nomor WA yang di nya atau melalui email guru.penggerak@kemdikbud.go.id. Nah, ini yang paling penting yaitu unsur-unsur penilaian simulasi mengajar terdiri dari 3 kompetensi. Kompetensi pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman, guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi sesuai dengan karakteristik murid serta bagaimana kepercayaan diri guru dalam memimpin. Jadi di sini pada kompetensi 1 ini, guru harus membuat pembelajaran itu aman dan nyaman bagi murid dan mereka seru aktif dalam pembelajarannya. Di sini guru dituntut dalam memimpin pembelajarannya itu bagaimana ya. Selanjutnya kompetensi kedua yaitu mendesain, membantu dan merefleksi proses belajar mengajar yang efektif. Nah, di sini makanya diperlukan alat peraga dalam memandu pembelajaran, terutama pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Nah, ini refleksi ini digunakan untuk kemajuan kita ya di masa yang akan datang. Juga jangan lupa pada akhir pembelajaran lakukanlah refleksi dengan murid. Misalnya, bagaimana anak-anak hari ini sudah belajar apa? Nah, itu. Terus apa yang kalian rasakan saat pembelajaran dan sudah pembelajaran ini? Dan kemudian menanyakan apakah kalian sudah paham atau ada yang ditanyakan